Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basar hal tara min futur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadyihi ila yaumiddin. Amma ba'du, amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, dengan izin dan kehendaknya kita bisa berada di masjid salah satu rumah Allah ini, Musholla Al-Badar, yang Masya Allah masjidnya sangat luas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita semua. Terlebih mudah-mudahan musholla dan masjid ini diberikan kemakmuran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita semua, suri tauladan bagi kita, dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada seluruh para keluarga beliau, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, pada hari ini kita berada pada tanggal 30 Rajab 1442 Hijriah. Ya, ini Masya Allah, yang artinya kalau sudah di penghujung Rajab atau ini masuk Sya'ban, berarti sekitar sebulan lagi kita masuk Ramadan. Sya'ban, Ramadan. Masya Allah, tidak terasa, ya sangat tidak terasa. Karena hampir setahun yang lalu, Masya Allah, kita melalui Ramadan di musim pandemi. Bahkan di tahun yang lalu, kalau kita di Denpasar tidak bisa melaksanakan tarawih. Jadi masjid memang waktu itu tidak dilarang, bukan dilarang, artinya tidak diperkenankan untuk dipakai sholat berjamaah. Alhamdulillah, Masya Allah, dengan izinnya saat ini sudah mulai, ya, artinya masjid-masjid sudah mulai dibuka kembali. Bahkan insya Allah mudah-mudahan pada tahun ini Ramadan yang akan kita jalani, insya Allah mudah-mudahan bisa kita laksanakan sebagaimana di masa-masa normal. Kalaupun memang seandainya harus dijalankan dengan protokol kesehatan, mudah-mudahan kita bisa menjalankannya dan kita mendapatkan keutamaan Ramadan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, sebagaimana yang sudah yang diagendakan pada malam hari ini, insya Allah kita sedikit-sedikit akan membahas tentang hadis-hadis, yaitu dari kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin ini adalah sebuah kitab yang Masya Allah yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita tahu
kitab atau si pengarang, ya, bahkan si pengarang sudah masyhur, dan tulisan beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullah yang lahir pada abad ke-7, ya, 7 Hijriah, ya, sekitar 600 lebih. Beliau lahir di kota Nawa di Damaskus itu, makanya dinamakan Al-Imam An-Nawawi. Maka Masya Allah, ya, kitab yang saat ini kita pelajari ini kira-kira berarti umurnya sudah, kalau sekarang 1442 Hijriah, berarti ini umurnya sudah 700 tahun. Dan kitab ini adalah kitab yang sangat besar, fenomenal. Seluruh dunia mempelajarinya. Bahkan di pesantren-pesantren kita semuanya insya Allah mempelajari yang namanya kitab Riyadhus Shalihin. Maka kita saat ini Masya Allah, mudah-mudahan kita berharap keberkahan dari Allah, kita berharap rahmat dari Allah, kita bisa memahami hadis-hadis ini secara baik, dan yang paling terpenting adalah kita bisa mengamalkannya dan mengajarkannya kepada keluarga dan masyarakat kita. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil sebuah hadis yang dari awal dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, ya, hadis yang pertama yang sangat masyhur, ya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, bahwasannya qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Muttafaqun alaih. Jemaah sekalian, kalau kita lihat hadis ini secara umum maknanya, ya, bahwasannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar di sini meriwayatkan hadis, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau mengatakan sami'tu, aku langsung mendengar. Apa itu? Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Dan setiap orang itu akan mendapatkan sesuai yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya terhitung karena Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin diraih atau ingin menikahi seorang wanita, maka hijrahnya terhitung karena tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah. Jadi jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat secara hadis, sederajat hadisnya Masya Allah, ya, hadisnya sangat-sangat sahih, ya. Bahkan hadis ini masyhur di kalangan kita, sering kita mendengar innamal a'malu binniyat, sering, ya. Ini menunjukkan hadisnya sudah masyhur dan secara derajat Masya Allah sahih, bahkan diriwayatkan oleh yang dua, yaitu muttafaqun alaih. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat Masya Allah, kita akan ambil beberapa pelajaran dalam hadis ini. Dalam hadis ini disebutkan bahwasannya innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Berarti dengan niat ini
ya, kita bisa membedakan mana ibadah, mana yang namanya kebiasaan. Ya. Contoh, ada orang yang makan, ya, atau menahan makan dengan maksud untuk tujuan istilahnya karena mau dioperasi, istilahnya puasa, kan gitu ya. Ada orang yang mau dioperasi biasanya disuruh tidak makan, artinya puasa makan, mau dioperasi. Ada yang menahan makan juga, tidak makan dan minum karena niatannya memang puasa yang dalam rangka ibadah. Ini sama-sama tidak makan, sama-sama tidak minum. Tapi ternyata apa? Dari dua amalan yang sama bentuknya, tapi subhanallah nilainya berbeda di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda. Kenapa? Yang satu niatnya ibadah, yang satu niatnya karena ingin dioperasi. Maka disinilah dikatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Berarti di sini yang namanya niat adalah posisi yang sangat penting. Bahkan ini adalah termasuk pembelajaran atau yang termasuk ilmu yang paling dasar. Kenapa jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Bahkan dalam hadis tadi dikatakan, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya, ya, kalau kita lihat kata hijrah, hijrah itu adalah yaitu berpindah, ya, berpindah. Kemudian kalau kita lihat hijrah di zaman Nabi yaitu berpindah, ya, dari tempat yang begitu sangat begitu sangat menyakitkan menuju tempat yang penuh dengan keamanan. Yang itu dari Makkah menuju Habasyah yang pertama, baru nanti berhijrah ke Madinah. Kemudian ada hijrah yang dari negeri kafir menuju negeri Muslim. Yang saat itu ketika Rasul SAW sudah berada di Madinah, baru para sahabat-sahabat yang lain menyusul kemudian. Ini namanya hijrah. Maka jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita ambil kata hijrah sebagaimana dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, ya, al-hijratu, yang namanya hijrah adalah man hajara, ya, man yuhajir ma nahallahu anhu au kama qala sallallahu. Yang dinamakan yang namanya muhajir, yaitu orang yang berhijrah adalah orang yang berhijrah dari perbuatan buruk menuju perbuatan yang baik. Ini namanya hijrah, meninggalkan yang buruk menuju yang baik. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disinilah pentingnya posisi niat kita. Kalau kita istilahkan bahasa hijrah untuk saat ini taubat. Sekarang kan hijrah ini lagi ngetren di mana-mana. Ya, masya Allah, di sini kita di Singaraja ada, di Denpasar ada sahabat hijrah dan macam-macam dengan bernama hijrah. Namun kalau kita bahasa secara umum, hijrah juga bisa kita katakan sebagai taubat. Kenapa? Karena taubat itu meninggalkan yang buruk menuju yang baik. Begitu juga orang yang hijrah, yang dulunya begitu tidak peduli terhadap agama ini, ya, dengan izin Allah Subhanallah mulai ada gairahnya, ada girohnya untuk artinya memperjuangkan agama ini. Yang dulunya mohon maaf sering pegang minuman keras, sering berjudi, masya Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan hidayah, dia bertaubat dari itu, masya Allah, jadi jamaah masjid, jadi pengurus masjid dan sebagainya. Ini namanya hijrah. Maka orang yang berhijrah, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam,
Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, dia terhitung karena Allah dan Rasulnya. Tapi ketika Rasul katakan apa? Wa man kanat hijratuhu lidunya, siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan bagian dunia atau seorang wanita, maka dia terhitung karena tersebut. Dilihat, ternyata apa? Di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang ikut berhijrah ya dari Makkah menuju Madinah. Ternyata apa? Niatannya bukan karena Allah dan Rasulnya, tapi niatannya adalah ingin menikahi seorang wanita yang berada di Madinah. Yang mana wanita tersebut tidak mau menikah kecuali laki-laki tersebut mau datang ke Madinah. Maka ini ikut datang ke Madinah. Jadi niatnya berjalan dari Makkah menuju Madinah itu dikatakan hijrahnya karena seorang wanita. Berarti di sini Masya Allah niat itu bermacam-macam. Satu amalannya, tapi niatnya bermacam-macam. Ini yang paling terpenting. Ya, dan inilah yang paling inti dalam segala amalan. Apa niatan kita ketika melakukan ibadah? Sama contohnya, apa niatan kita ketika kita menuntut ilmu? Ya. Dalam sebuah hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang menuntut suatu ilmu yang dia berharap ingin menjadi seorang ulama atau ingin mendebat orang yang bodoh atau ingin dikagumi oleh masyarakat, maka dia masuk ke dalam neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi rahimahullah. Dalam riwayat yang lain pula, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu dengan niatan untuk mendapatkan bagian dunia, ya, dia menuntut ilmu menjadi orang pintar, kemudian apa? Berharap punya martabat, berharap punya jabatan. Dari jabatan dan martabat tersebut, mohon maaf, dia bisa mendapatkan bagian dunia. Siapa yang berharap menuntut ilmu karena didasari ingin mendapatkan dunia, Rasul katakan dia tidak akan dapat mencium baunya surga. Ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat penting, sangat-sangat penting kita menjaga dan selalu meluruskan niat kita. Ingat, yang namanya niat ikhlas itu hanya lillah, hanya untuk Allah, hanya untuk Allah. Lillah harus terjaga di awal dan akhir. Harus terjaga dari awal sampai akhir. Lihat firman Allah Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang pelaksanaan haji dan umroh. Ya, pelaksanaan haji dan umroh. Kita tahu haji dan umroh adalah bukan ibadah yang biasa. Bukan ibadah yang biasa sebagaimana kita lakukan secara sholat berjamaah ini, Masya Allah semuanya bisa. Tapi haji kita sudah belajar dari kecil dulu. Ya, ustadz-ustadz kita di musola dan sebagainya ngajarin. Rukun kelima adalah haji bagi yang mampu. Berarti di sini orang yang melaksanakan haji hanya orang-orang yang dipilih, yang dipanggil oleh Allah. Berapapun uang yang dia punya, bagaimanapun jabatannya, tapi kalau Allah belum memberikan izin, tidak mungkin dia datang ke Masjidil Haram. Berapa orang yang punya harta yang miliarder, triliunan, tapi tidak pernah nyentuh tanah haram.
Kalaupun menyentuh tanah haram paling hanya melaksanakan umroh dan sebagainya. Haji tidak pernah. Kenapa? Karena haji adalah panggilan. Mohon maaf, ada yang pekerjaannya bagi kita melihat remeh. Mohon maaf, hanya tukang sapu di pinggir jalan. Ya, mohon maaf, hanya jualan pakai rombong dibawa kemana-mana, jualan es. Kalau kita es kojong, hanya jualan seperti ini. Tapi subhanallah, ternyata apa? Dia mendapatkan panggilan untuk melaksanakan haji. Lihat, haji dan umroh atau terlebih adalah haji, itu adalah amalan yang berbeda dengan amalan sholat dan sebagainya. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa melaksanakan haji. Lihat, Allah Ta'ala mengatakan apa? Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Di awal ayat Allah Ta'ala mengatakan apa? Walillah, hanya untuk Allah. Di awal ayat, walillah, hanya untuk Allah. Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Bahwasanya melaksanakan haji bagi manusia. Man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang memiliki kemampuan. Di awal Allah katakan walillah. Kemudian dalam ayat yang lain, masih dalam surat Al-Baqarah, Allah Ta'ala mengatakan wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umroh kalian lillah, hanya untuk Allah. Berarti di sini dua ayat yang mengapit. Yang satu lillahnya berada di depan, yang satu lillahnya berada di akhir. Ini menunjukkan suatu amalan harus terjaga niatnya dari awal dan akhir. Kenapa? Ingat, tadi sudah katakan, ibadah ini adalah suatu yang sangat spesial. Ya, hati-hati. Semakin besar amalan seseorang, semakin tipis gangguannya. Balon yang semakin besar kita tiup, semakin besar, rawan apa? Pecah. Untuk memecahkan satu balon cukup dengan apa? Cukup dengan jarum yang kecil. Nggak perlu besar-besar. Cukup jarum yang kecil tapi dapat memecahkan balon. Ini jamaah sekalian yang dikatakan Allah SWT. Semakin besar ibadah itu semakin rawan untuk pecah. Maka berhati-hatilah ketika melaksanakan ibadah. Kenapa? Bahaya. Inilah yang kita takutkan dengan istilah yang namanya riya. Ya, tadi haji tidak semua orang bisa. Akhirnya ada orang-orang yang mohon maaf, ya, jangan sampai ada niatan ketika kita bisa melaksanakan haji, mohon maaf, kita mulai membusungkan dada. Ini loh saya bisa melaksanakan haji. Ya, yang akhirnya nanti mohon maaf, pulang haji, mohon maaf, ternyata tidak ada suatu perubahan dalam akhlaknya. Tidak ada suatu perubahan terhadap ibadahnya. Ibadahnya tetap sama. Ya. Bahkan mohon maaf, yang selalu dielu-elukan, aku loh pernah haji. Hati-hati. Semakin besar, ini bukan haji saja, semakin besar ingat, hati-hati dengan yang namanya riya.
Inilah yang ditakutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengatakan apa? Ala adullukum, maukah kalian aku tunjukkan ya terhadap sesuatu yang paling aku takutkan? Ma akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Mau enggak aku tunjukkan bagi kalian yang paling aku takutkan di sisiku daripada ketakutan kepada Masih Dajjal? Maka sahabat mengatakan, bala, iya ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan apa? Yakumur rajulu yusalli fayuzayyinuhu. Bangun atau seseorang melaksanakan sholat, kemudian dia memperbagus sholatnya disebabkan karena ada orang lain yang melihatnya. Ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Rasul yang beliau takutkan terjadi pada umatnya adalah penyakit riya. Kenapa? Rasul katakan asyirkul khafi. Ini adalah syirik yang tersembunyi, tipis sekali. Sangat-sangat tipis. Tapi efek sampingnya luar biasa. Berat. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertanya, apa itu riya? Riya itu adalah menampilkan suatu ibadah kepada orang lain dengan harapan ingin mendapatkan pujian. Ini namanya riya. Menampilkan ibadah kepada orang lain dengan mengharapkan pujian orang tersebut. Ini namanya riya. Saudaranya satu lagi yang namanya riya, apa? Sum'ah. Sum'ah lebih parah lagi. Kalau tadi riya itu adalah berasal dari kata ro'a. Ro'a itu melihat. Aro'aita. Makanya dikatakan memperlihatkan. Saudaranya sekandung sum'ah. Sum'ah berasal dari kata sami'a. Memperdengarkan amalan ibadah dengan tujuan untuk disanjung. Ada orang yang sudah melaksanakan ibadah secara diam-diam. Secara diam-diam sudah dia lakukan ibadah. Tahajud malam, bangun dia jam 2 malam di kegelapan malam, bahkan apa? Istri dan anak-anaknya tidak tahu. Dia lakukan tahajud, masya Allah, ya, sampai menjelang subuh, masya Allah. Ternyata apa? Nanti di waktu pagi pas lagi kerja, mulai dia cerita. Tadi malam aku, padahal orang nggak tahu sudah ini. Yang dia lakukan tapi dia cerita. Tadi malam aku melakukan tahajud jam sekian, jam segini, rakaatnya sekian dan sebagainya. Dari jam sekian sampai jam sekian. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita akan bertanya terlebih dahulu. Dia menceritakan amalan ini tujuannya apa? Kalau dia menceritakan amalan ini dengan tujuan ingin mendapatkan pujian, ingin disanjung, inilah yang dinamakan sum'ah. Berarti rugi yang dia lakukan tadi. Tapi yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Perlihatkan amal jika memang ada kemaslahatan. Maksudnya apa? Ditiru. Apa? Ditiru. Lihat Nabi SAW mengatakan apa? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Nabi memperlihatkan salatnya.
Dengan tujuan apa? Agar umatnya bisa meniru. Oh, Nabi begini loh tata cara sholatnya. Nabi tidak menyembunyikan tata cara sholat beliau. Dengan tujuan apa? Umatnya bisa meniru. Bahkan ketika haji, Rasul mengatakan apa? Khudhu anni manasikakum. Ambil cara haji kalian sebagaimana cara hajiku. Berarti di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menampakkan hajinya, menampakkan ibadahnya, tapi niatnya agar ditiru. Sama seperti kita menampakkan ibadah kita kepada istri kita, kepada anak-anak kita, dengan tujuan apa? Anak kita supaya ikut. Bahkan kita ajak anak kita Jumatan, kita bekali dia uang, bapaknya bekal uang, anaknya bekal uang. Dengan maksud apa? Nanti kalau ada kotak lewat atau kita melewati kotak, masukkan. Anaknya juga ikut masuk. Apakah ada seorang ayah yang ingin dia memasukkan uang dengan harapan agar anaknya memuji? Hampir tidak ada. Kalau ada seperti ini, mohon maaf, itulah sebodoh-bodohnya ayah. Tapi insya Allah kita mengajarkan anak kita, ya, insya Allah kita menampakkan ibadah kita di hadapan anak dalam rangka agar si anak ikut meniru. Itu harapannya. Begitu juga kita memperdengarkan amalan kita dalam rangka agar ditiru. Contoh, dia tadi bersedekah, mungkin dia ketika jalan ke masjid ketemu sama orang yang sudah tua, tidak bisa ngapa-ngapain. Oh, saya ketemu tadi dengan bapak itu, saya kasih ini. Tujuannya apa? Nanti kalau kamu lewat sana, kasihin juga, kasihan. Itu maksudnya. Cuman kita, ya, berusahalah, artinya jaga baik-baik niat ini. Jangan sampai ibadah yang sudah kita lakukan itu rusak. Makanya Rasul katakan, faman kanat, siapa yang betul-betul lillah, inilah yang akan terhitung karena Allah dan Rasulnya. Ya, yang namanya lillah itu tidak bisa nyabang. Lillah itu lurus lempeng. Ya. Sedangkan niat selain Allah itu banyak. Makanya dikatakan tadi, siapa yang hijrahnya karena dunia. Dunia itu sangat-sangat banyak. Ada orang yang, mohon maaf, hijrah dari Singaraja menuju Denpasar, atau hijrah dari sini menuju kemana, ke luar negeri dan sebagainya. Ya, hijrahnya hanya ingin mendapatkan bagian dari dunia. Ingat, ketika seseorang itu bertaubat, berhijrah, bukan tujuannya karena Allah, ingat, siap-siap untuk kecewa. Siap-siap untuk kecewa. Ada orang yang bertaubat, ada orang yang berhijrah dengan niatan supaya ekonominya bagus. Tapi subhanallah, apa yang terjadi? Ketika dia bertaubat, Allah pasti akan uji. Pasti diuji oleh Allah. Ini kuat tak imannya? Allah Maha tahu. Tapi di sini Allah uji supaya si makhluk ini tahu seperti apa dirinya sendiri. Kalaupun Allah tidak menguji, Allah sudah Maha tahu. Tapi kita diberikan ujian apa? Agar kita mampu mengoreksi diri kita sendiri. Siapa yang ingat bertaubat atau hijrah karena dengan harapan dunia, siap-siap untuk kecewa. Makanya ada orang-orang yang bernazar dengan syarat. Ya, dia bernazar, kalau dia sedang sakit, kalau aku sembuh, aku akan sedekah 1 juta. Kalau dia sembuh. Kalau tidak sembuh, apa? Tak jadi sedekah. Maka hukum nazar, nazar syarat ini adalah makruh.
Kenapa? Nazar karena ada udang di balik tempung. Kalau tidak sembuh berarti tidak sedekah. Makanya Rasul membenci nazar seperti ini, nazar syarat. Nazar yang boleh, yang bahkan dianjurkan, nazar tanpa syarat. Aku lulus dan lulus, sembuh dan sembuh, aku mau puasa 3 hari. Ini namanya nazar, inilah yang anjurkan. Tapi nazar syarat, ingat hukumnya makruh, bahkan apa? Nazar syarat tidak merubah takdir. Jangan kira ketika kita mengatakan saya kalau sembuh saya mau sedekah, jangan kira dengan kita ucapan seperti ini takdir kita berubah. Tidak. Rasul sudah mengatakan nazar tidaklah merubah takdir. Kalau saya menikah dengan si fulana itu, si janda sebelah itu di rumah saya mau, seandainya dia seperti itu, ya saya ingin menikah dengan gadis itu. Jangan janda tak. Masya Allah, semangat semua ini, istrinya nak ikut ini. Ya, semua mesti ingat kalau dia berniat seperti ini, nazar, ingat nggak akan berubah. Kalau Allah takdirkan dapat. Kalau Allah takdirkan tidak. Jangan katakan dengan nazar syarat pasti dapat. Tidak. Makanya nazar syarat inilah yang dimakruhkan oleh para ulama. Kemudian lagi sedikit, jemaah sekalian berkata Allah Subhanahu Wa Taala, maka di dalam hadis ini kita akan belajar luruskan niat, jaga niat ini dari awal dan karena nanti dia ada riak yang akan muncul di tengah, ada yang riak muncul di awal, ada yang riak munculnya di masa enjoy time. Bagaimana? Nah ini insya Allah nanti suatu saat kita akan bahas lagi karena kita sudah masuk menjadi 1 menit. Ya mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam hari ini meskipun sedikit, mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, insya Allah kita akan bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Jazakumullahu khairan atas kehadirannya dan perhatiannya semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi kita akhiri wasallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.